memahami. Akan ada masanya, seseorang akan sadar dalam dua hal, yaitu diubah oleh suatu nasihat, atau diubah oleh suatu kejadian. Hidayah Allah itu selalu ada, walaupun terkadang dengan lewat kesedihan atau kesakitan. Terkadang kita lebih cenderung melihatnya sebagai musibah atau ujian, tapi sebenarnya, itu adalah peringatan, agar kita kembali ke jalan yang diridhoinya. Terlalu banyak topeng di dunia ini, ada yang mahir berpura-pura baik, ada yang pandai berkata manis, dan ada pula yang hebat mengarang cerita. Sudah sulit menemukan hati yang baik, hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan orang yang jujur. Tetapi tetaplah jadi baik dengan caramu sendiri, walaupun namamu sudah tidak baik dalam cerita orang lain. Lebih baik kita sibuk mencari jalan untuk memperbaiki diri, daripada sibuk menyalahkan keadaan dengan cara mengeluh. Dengan berfokus pada usaha untuk berubah, kita dapat menemukan solusi yang membawa kemajuan, bukan justru terjebak dalam lingkaran keluhan, yang hanya membuang waktu dan energi. Pilihan ada pada diri kita, untuk bertindak atau terus meratapi keadaan. Laki-laki itu dilahirkan bukan untuk bahagia, melainkan untuk bekerja dan bertanggung jawab. Maka dari itulah, laki-laki lebih mementingkan pekerjaannya dan kebahagiaan orang yang dia sayangi dan keluarganya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Lebih baik kita dibenci karena kebenaran, daripada ingin disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan, karena nakal belum tentu kotor, dan baik belum tentu suci. Jadi, kenali sebelum menilai orang lain, dan harap koreksi diri sebelum mencaci. Hadiah terindah yang Allah berikan sampai hari ini adalah nafas yang berhembus, jantung yang berdetak, kaki yang bisa melangkah, tangan yang masih bisa bekerja, badan yang sehat, dan hati yang masih dilapangkan dengan rasa syukur, sabar, dan ikhlas. Alhamdulillah, semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungannya. Semoga Allah memberkahi kita dengan kesuksesan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki yang tiada terbatas. Amin. Melukai hati orang itu sangat mudah, tapi untuk menyembuhkannya sangatlah susah. Karena itu, berpikirlah sebelum berkata, sebab kata maaf belum tentu dapat menyembuhkan luka. Ingat, setiap kata yang menyakitkan hati bisa meninggalkan bekas yang dalam, dan tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Penyesalan terbesar seorang anak adalah ketika dia ingin membantu ekonomi orang tua, tapi dia belum memiliki apa-apa, dan di saat dia telah memiliki segalanya, namun orang tuanya sudah tiada lagi. Maka dari itu, untuk kamu yang masih memiliki orang tua, sayangilah mereka sebelum semuanya terlambat dan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang kebetulan. Semua telah Allah atur sedemikian rupa. Allah telah membuat skenario sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Cobalah untuk ikhlas menerima, ataupun memberi, ikhlas menerima kehilangan orang yang kita sayang, dan ikhlas menerima segala ketentuan darinya. Namun saya percaya, Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Laki-laki yang sudah mengerti tanggung jawabnya, dia tidak akan peduli lagi dengan penampilannya, bukan dia tak mampu untuk bergaya. Jangankan penampilan, kesehatannya saja dia kadang tak memperdulikan. Yang dia pikirkan hanya, gimana cara agar keluarga dan orang yang dia sayangi hidup dalam kebahagiaan. Wahai kaum lelaki yang berstatus sebagai suami, tengoklah wanita yang kini menjadi istrimu. Dia adalah gadis kecil yang dulu sangat dicintai oleh ayahnya. Sesekali lihatlah dengan hati. Tatkala istri sedang mengabdikan dirinya padamu, ibunya melahirkan dengan taruhan nyawa, ayahnya menafkahi dengan derai keringat, mengurus sampai lulus pendidikan. Ketika dewasa, sang anak dengan ikhlas diserahkan kepadamu untuk dijadikan istri. Sang anak bukan melayani orang yang telah membesarkannya, tapi justru ia meninggalkan orang tuanya demi mengabdikan dirinya kepadamu. Istrimu bukan wanita yang lahir langsung besar dan dewasa. Dia lahir dan besar di atas perjuangan. Ada darah, air mata, dan keringat. Lalu, apakah pantas kalian memakinya ketika ia melakukan kesalahan kecil? Buatlah dia bahagia.
sebagaimana ia bahagia bersama orang tuanya. Jangan buat ia menyesal yang sudah rela meninggalkan orang tua, hanya demi orang sepertimu. Banyak manusia ketika berdoa begitu yakin bahwa Tuhan Maha Pendengar, namun saat melakukan dosa atau bermaksiat, seakan lupa bahwa Tuhan Maha Melihat. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran moral dalam setiap tindakan. Jangan hanya mendekat kepada Tuhan saat butuh, tetapi juga ingat selalu bahwa Tuhan mengawasi segala perbuatan. Dengan mengingat hal ini, kita bisa hidup lebih jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak baik. Orang sulit untuk tidur padahal malam sudah larut. Itu bukan karena dia ingin bergadang atau insomnia, tapi mungkin dia sedang bergelut dengan pikirannya sendiri. Ada banyak hal yang sedang dia pikirkan. Dan ketika dia sudah benar-benar lelah, dia hanya bisa merenung dan meneteskan air mata. Karena di pagi harinya, dia mesti harus terlihat baik-baik saja di hadapan semua orang. Aku dipandang jahat ketika aku meluapkan apa yang aku rasakan. Aku juga dilihat jahat ketika aku berhenti peduli. Aku dilihat egois dan keras hati ketika aku mulai menjauh dan pergi. Tapi percayalah, sebelum melihat aku jahat dan sekeras ini, aku pernah jadi manusia yang paling bodoh, peduli dan selalu ada. Bahkan aku juga pernah meletakkan diriku di tempat yang paling bawah untuk manusia. Dan pada akhirnya manusia itu yang membuat aku hancur, kecewa dan terluka. Jika kita terjatuh dan sakit, kita harus cepat bangun dan segera bangkit. Dan jika kita kecewa dan terluka, maka segeralah berbenah tanpa takut akan binasa. Bila kaki kita tidak mampu untuk melangkah, maka merangkaklah. Dan jika pikiran kita tidak sanggup lagi untuk berpikir, maka masih ada hati untuk berzikir. Aku yakin Allah akan mengubah semuanya menjadi mungkin. Rezekimu dan rezeki mereka berbeda, ujianmu dan ujiannya juga berbeda. Setiap orang punya keberuntungan yang berbeda, dan setiap orang punya jatah dan jatuh yang berbeda. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita memang hidup di bumi yang sama, namun dengan takdir yang berbeda. Saat kamu punya hati yang baik, kamu akan mudah kasihan dengan orang lain. Kamu akan mudah memberi orang lain. Kamu akan sering menolong orang lain. Dan kamu akan sering mengalah untuk kepentingan orang lain. Tapi biasanya orang seperti kamu adalah orang yang sering tersakiti, orang yang sering dimanfaatkan kebaikannya. Karena tidak semua orang cukup tahu diri untuk cara berterima kasih. Hanya saja kamu selalu percaya bahwa Allah tidak tidur untuk semua kebaikan yang kamu lakukan. Bila sudah terbiasa tidak dihargai, belajarlah menyayangi diri sendiri. Bila sudah terbiasa dengan hidup sederhana, cobalah bahagia dengan cara kita sendiri. Kadang, hinaan dan cacian justru menjadi penyemangat. Lebih dari sekedar kata-kata motivasi, karena dari situ bisa mendorong kita untuk bangkit dan membuktikan diri menjadi lebih baik. Jangan bangga pada apa yang diberikan oleh orang tua, tapi banggalah atas apa yang telah kamu berikan untuk mereka. Karena sejatinya, kebahagiaan terbesar bukanlah apa yang kamu terima, melainkan apa yang kamu persembahkan dengan penuh cinta dan pengorbanan. Hadiah terindah bagi orang tua bukanlah harta, melainkan melihat anaknya tumbuh menjadi seseorang yang bisa memberi arti dalam hidup mereka. Satu hal yang perlu kamu ingatkan dalam hidupmu, jangan pernah memaksakan dirimu berada di tempat yang tidak diinginkan. Sebanyak apapun pengorbanan dan kebaikan yang kamu lakukan, semua itu tidak akan pernah berharga jika berada di tempat yang salah. Yang ada hanya kesalahan dan kekuranganmu yang akan selalu dicari. Bahkan di saat kamu diam sekalipun, maka jangan pernah jadi pelangi di depan mata orang yang buta warna. Karena kamu tidak akan pernah bisa meyakinkan seekor lalat untuk menyukai bunga daripada sampah.
Karena Allah ingin mengangkat derajatmu, karena Allah ingin membimbing hatimu, karena Allah ingin mengampuni dosa-dosamu, karena Allah ingin melindungimu, dan karena Allah ingin kamu selalu mengingatnya. Ketika orang yang kau cintai sakit, kau katakan itu ujian. Ketika orang yang kau benci sakit, kau katakan itu azab. Ketika orang yang kau cintai terkena musibah, kau bilang karena dia orang baik. Ketika orang yang kau benci terkena musibah, kau bilang karena dia orang zalim. Waspadalah. Jangan kau menilai ketentuan Tuhan berdasarkan hawa nafsumu. Jika kamu melihat orang lain sedang dalam kesusahan, jangan berpikir Tuhan sedang mengujinya. Tapi cobalah berpikir bahwa Tuhan sedang mengujimu. Apakah kamu bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuknya? Renungkanlah. Dibohongi orang tidak apa, asal jangan kita yang membohongi. Dipermainkan orang juga nggak apa, asal jangan kita yang mempermainkannya. Disakiti orang juga nggak apa-apa, asal jangan kita yang menyakitinya. Aku percaya bahwa siapa yang berbuat baik pasti akan dapat kebaikan juga. Dan siapa yang berbuat jahat pasti akan dapat kejahatan juga. Karena Allah itu maha adil. Kalau ada yang bertanya apakah yang paling membingungkan di dunia ini, maka jawabannya adalah manusia. Karena dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Lalu dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya, sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Lalu dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Waktu datang dan waktu pergi, kita tidak membawa apa-apa. Jangan pernah sombong karena kaya dan kedudukan. Jangan minder karena miskin. Kenapa? Kaya belum tentu mulia, miskin belum tentu hina. Kaya belum tentu bahagia, miskin belum tentu menderita. Bukankah kita semua hanyalah tamu dan semua milik kita hanyalah... Harta memang mampu mengubah segalanya. Yang jauh akan lebih dekat. Teman akan menganggap kita sahabat. Dan sebagian orang akan menjadikan kita kerabat. Tapi jika kita tidak punya apa-apa, hidup serba kekurangan ataupun sederhana, tidak ada yang memperdulikannya. Bahkan keluarga sekalipun terkadang menganggap kita tidak berguna. Pandangannya pasti sedikit berbeda, seolah kita tidak berharga dan hanya merugikannya. Harta memang tidak dibawa mati, tapi bisa menjadikan sebagian orang lupa diri. Percaya tidak percaya, tapi memang inilah realitanya. Saat ini, hanya satu doa yang ingin kupinta. Ya Allah, tolong jadikan aku sebagai perantara rezeki untuk orang-orang yang aku sayang. Sebab sakit sekali rasanya ketika mereka membutuhkan sesuatu, tapi aku tidak bisa memberinya. Tetaplah rendah hati, jangan sampai uang mengubah sikap dan gaya bicaramu. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan pernah mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang. Ajari hati untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam segala hal.